Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 212010200230 dari kelas manajemen 3A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan aplikasi komputer. Yang pertama yaitu soal latihan pertemuan 12 lookup dan lookup campur sheet 9. Yang kedua yaitu soal latihan pertemuan 13 if campur sheet 14. Yang ketiga yaitu soal latihan pertemuan 14 if dan lookup sheet 1. Yang pertama yaitu kita akan menghitung tipe rumah, yaitu dengan rumus sama dengan lookup menggunakan rumus ini. Setelah itu memasukkan kode rumah, titik koma, 5, titik koma, 2, kurung tutup. Setelah itu menggunakan tabel data, setelah itu jangan lupa kita kunci dengan F4. Setelah itu memasukkan titik koma 2, yaitu yang berasal dari tabel data ini, tipe rumah menggunakan kolom 2, lalu 0, kita tutup kurung, kita enter. Lalu kita arahkan ke bawah seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung rumus luas tanah, yaitu dengan rumus sama dengan lookup init, lalu memasukkan kode rumah, titik koma 5, titik koma 2, tutup kurung, tetap sama menggunakan tabel data. Dan jangan lupa kita kunci dengan F4. Setelah itu, titik koma 3 yang berasal dari tabel data ini luas tanah kolom 3. Lalu titik koma 0, kita tutup kurung, lalu kita enter. Sama seperti rumus yang pertama, yaitu kita arahkan ke bawah. Cara yang pertama kita arahkan ke bawah. Lalu menghitung harga rumah, itu sama dengan lookup init. Lalu kita masukkan ke rumah, lalu titik koma 5, titik koma 2. Setelah itu kita menggunakan tabel data lagi. Lalu kita kunci dengan F4. Setelah itu memasukkan 4. Mengetik 4 ini berasal dari harga rumah ini kolom keempat. Setelah itu kita enter. Sama seperti cara yang tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Lalu setelah itu kita menghitung diskon, yaitu dengan cara sama dengan menggunakan rumus if. Lalu kita memasukkan tanggal pembelian ini. Setelah itu kurang dari sama dengan kita memasukkan ini tanggal batas diskon. Kita kunci dengan F4. Setelah itu kita masukkan diskonnya 10%. Lalu kita kalikan dengan harga rumah. Kita ketik 0, titik koma 0, lalu kita enter. Sama seperti cara yang tadi, kita arahkan ke bawah. Setelah itu kita menghitung bonus, yaitu dengan cara sama dengan menggunakan rumus if. Kita memasukkan tanggal pembelian, lalu kurang dari sama dengan kita menggunakan date. Kita memasukkan tahunnya 1999, titik koma 8, titik koma 10.
Lalu titik koma kita masukkan ini tertera jika customer membelikan pembelian kurang dari sama dengan tanggal ini, kita menggunakan rumus seperti ini. Kita masukkan televisi, lalu menggunakan rumus if, sama kita ulang seperti tadi. Kita masukkan D13, kurang dari sama dengan, kita kurang dari sama dengan Z 1999,8,20. Lalu titik koma lagi kita masukkan yang mesin. Mesin cuci. Sama seperti tadi mengulang sampai kita memasukkan televisi, mesin cuci, LCD, dan Wallkaman. Seperti ini. Kita masukkan ini LCD. Lalu menggunakan tetap sama sampai kita D13 sama dengan, kurang dari sama dengan Z 1999,830. Titik koma Wallkaman. Lalu kita titik koma 0, kita turun tutup. Lalu kita enter. Maka akan muncul televisi di sini. Lalu tetap dengan cara yang pertama tadi kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk menghitung total, yaitu sama dengan kita harga rumah, kita kurangkan dengan diskon. Hasilnya akan seperti ini. Lalu sama dengan cara yang tadi kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk menghitung total seluruh harga rumah, yaitu dengan cara rumus sama dengan menggunakan sum. Kita hitung totalnya dari ini, lalu sampai yang bawah ini. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang soal latihan pertemuan 13 if campur 14. Pertama kita akan menghitung kolom pekerjaan. Di sini kalau menghitung kolom pekerjaan ada beberapa ketentuan, yaitu jika kode statusnya A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa, jika kode status C maka pekerjaan yaitu pelajar. Maka dari itu kita hitung dengan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if kita masukkan kodenya itu kode statusnya A itu karyawan. Kita masukkan lagi if kita akan masukkan 8 kode status 8 sama dengan jika B maka mahasiswa.
Setelah itu kita menghitung if, tambahkan if lagi, kita masukkan kodenya sama dengan jika C statusnya C, maka itu pelajar. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Sama seperti cara yang tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan menghitung nama kelas. Di sini dengan menggunakan tabel lookup yang ada di bawah ini, dengan tabel lookup di bawah itu. Yaitu rumusnya dengan cara sama dengan lookup menggunakan rumus unit, kita masukkan nomor siswanya. Setelah itu kita ketikkan titik koma 3, titik koma 3, lalu kita menggunakan tabel lookup ini. Kita kunci dengan F4, lalu kita ketikkan titik koma 2 yang berasal dari nama kelas ini tabel kedua. Lalu kita ketikkan false. Kita tutup kurung, kita enter. Yang pertama caranya seperti tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung kolom hari belajar. Ketentuan dalam mengerjakan kolom hari belajar, jika nomor siswanya SK, maka hari belajarnya Senin sampai Kamis. Jika nomor siswanya SJ, maka hari belajarnya Selasa sampai Jumat. Jika nomor siswanya RS, maka hari belajarnya Rabu sampai Sabtu. Maka bisa kita hitung dengan menggunakan rumus if. If, right, kita masukkan kodenya. Jika nomor siswanya SK, maka hari belajarnya Senin sampai Kamis. Kita tetap hitung menggunakan rumus yang sama, if, right, sama dengan jika kodenya SJ, maka hari belajarnya Selasa sampai Jumat. Kita tetap menghitung dengan rumus yang sama, if, right, kita masukkan kode ini. Jika kodenya RS, maka hari belajarnya Rabu sampai Sabtu. Setelah itu kita ke false, setelah itu kita enter. Caranya sama, kita arahkan ke bawah seperti ini. Setelah itu kita akan menghitung kolom waktu belajar. Ketentuan dalam mengerjakan kolom waktu belajar, jika nomor siswanya P, maka waktu belajarnya pagi. Jika nomor siswanya S, maka waktu belajarnya siang. Jika nomor siswanya M, maka waktu belajar malam. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus if. Tetapi yang ini menggunakan left ini. Kita masukkan kode ini. Setelah itu, jika kodenya P, maka waktu belajarnya pagi. Kita tetap hitung dengan rumus yang sama menggunakan if. Jika kodenya S, maka waktu belajarnya
siang. Kita tetap hitung dengan rumus yang sama. Kita tetap memasukkan kodenya. Lalu, jika nomor siswanya M, maka waktu belajarnya yaitu malam. Setelah itu, kita false. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita arahkan ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung kolom diskon yaitu dengan bantuan tabel lookup. Yaitu rumusnya sama dengan lookup, mid. Setelah itu kita masukkan nomor siswanya. Setelah itu kita klik kolom tabel lookupnya. Jangan lupa kita kunci dengan F4. Lalu kita ketikkan 2. 2 ini berasal dari kolom diskon ini baris kedua. Lalu kita ketikkan kita tutup kurung. Ini dikalikan dengan biayanya. Setelah itu kita enter. Sama seperti cara yang tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk menghitung biaya bersih, kita cukup dengan cara mengurangkan biaya dengan diskon. Kita enter. Setelah ini kita arahkan ke bawah seperti ini sama dengan cara yang tadi. Setelah itu kita akan menghitung total. Total yaitu menggunakan rumus sum. Sum kita mulai dari atas ini sampai ini. Lalu kita tutup kurung. Kita enter. Akannya seperti ini. Lalu kita arahkan seperti ini. Selanjutnya kita menghitung rata-rata yaitu menggunakan rumus sama dengan average ini. Sama caranya kita hitung sampai dari atas ini sampai bawah ini. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Kita geser ke sini agar hasilnya begitu juga. Seperti ini. Selanjutnya kita menghitung maksimum, yaitu dengan rumus max. Sama caranya kita hitung dari atas ini sampai bawah yang ini. Selanjutnya kita tutup kurung lalu kita enter. Caranya sama yaitu kita geser ke sini. Kita menghitung minimum yaitu dengan cara rumus panjangan min. Kita hitung dari atas ini lalu kita hitung sampai ke bawah ini. Jadi kita tutup kurung lalu kita enter. Lalu jangan lupa kita geser ke depan seperti ini agar hasilnya juga muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal latihan pertemuan 14, if dan block up dan block up sheet 1. Yaitu yang pertama, kelas kamar. Dihitung menggunakan tabel block up dan left. Yaitu rumusnya sama dengan block up, lalu left. Setelah itu, kita masukkan kode kamarnya. Setelah itu, kita menggunakan tabel datanya ini. Setelah itu jangan lupa kita kunci dengan F4. Selanjutnya kita ketikkan 4. 4 ini berdasarkan dari kelas kamar ini, kolom keempat. Lalu kita ketik kurung dan kita enter. Maka itu kelas kamar. Lalu setelah itu kita arahkan sama yang kayak tadi. Selanjutnya kita menghitung tarif atau hari. Yaitu dengan menggunakan tabel data lookup. Yaitu rumusnya sama dengan lookup
lalu setelah itu kita masukkan kodenya tetap sama, lalu kita masukkan tabel datanya ini, jangan lupa kita kunci dengan 4. Setelah itu kita hitung dengan menggunakan if value, kita masukkan tab kodenya kali, kita dan tentuannya yaitu tarif per hari. Jika kode kamarnya 1, maka ambil data pada kolom kedua. Jika kode kamarnya 2, maka tarif atau harga diambil dari data pada kolom ketiga. Seperti itu. Maka dari itu kita ketikkan seperti ini. Setelah seperti ini kita ketikkan 1,2,3, kita tutup kurung, lalu kita ketikkan 0, kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka tarif per harinya muncul seperti ini. Selanjutnya sama caranya kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk menghitung lama menginap, cukup dengan mengkurangkan tanggal pergi dengan tanggal datang. Kita enter. Seperti ini, kita arahkan ke bawah seperti ini caranya. Setelah itu untuk menghitung rumus tagihan ini, kita tarif per hari, kita kalikan lama menginap. Yaitu dengan cara ini ya. Terus lama menginap ini kita kalikan dengan hari per harinya ini. Setelah itu kita enter. Maka tagihannya muncul seperti ini. Lalu kita berangkat ke bawah seperti ini. Setelah itu kita akan menghitung pajak dengan rumus if, yaitu sama dengan if value, setelah itu right, kita masukkan kode kamarnya, lalu kita masukkan pajaknya nanti 5% dan 10%. Lalu kita enter. Caranya sama seperti tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung potongan, tetap menggunakan rumus if. Cara menghitung potongan ini, bila menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Dan itu tidak akan memberi, selain itu tidak akan diberi potongan. Maka yaitu rumusnya menggunakan if. Setelah itu kita masukkan lama menginapnya, lalu ketika lebih besar dari 10, ini 5%. Setelah itu dikalikan dengan tagihannya. Setelah itu kita tetap menghitung rumus if lagi dengan cara sama, kita masukkan nama menginapnya. Jika lebih dari lebih dari sama dengan 6 hari, maka potongannya 3%. Dikalikan dengan tagihannya. Setelah itu kita ketikkan 0, kita tutup kurung, lalu kita enter. Sama caranya seperti tadi, kita arahkan ke bawah seperti ini. Untuk menghitung total bayar, yaitu dengan cara kita tagihannya kita tambahkan dengan pajak, lalu kita kurangi dengan potongan.
Sekian penjelasan latihan soal aplikasi komputer dari saya. Apabila ada salah kata, saya ma saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.